Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Yes, 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 Allahu Akbar. Semangat pagi, go, go, go. SDIT As-Sahwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi Rabbani. Allahu Akbar. Bertemu lagi dalam pembelajaran daring SDIT As-Sahwah bersama Ustazah Dia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Materi tematik kelas 4. Tema 2. Selalu berhemat energi. Mata pelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda dapat memahami arti hak dan kewajiban. Yang kedua, Ananda dapat memahami hak dan kewajibannya baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, Ananda dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam Islam. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di mana ada hak, di sana ada kewajiban. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan keharusan makhluk terhadap Sang Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Itulah mengapa Rasulullah mengajarkan umatnya untuk melakukan kewajiban, karena Allah akan memberikan hak yang muncul karenanya. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Hak. Apa itu hak? Ya benar, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Hak anak di rumah. Apa saja sih hak anak di rumah itu? Ya, di antaranya adalah hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kemudian hak untuk bermain, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak anak di sekolah. Nah teman-teman, apa saja sih hak kalian di sekolah? Ya, betul sekali. Di antaranya adalah hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan kasih sayang dari guru. Selanjutnya adalah hak anak di masyarakat. Di antaranya adalah hak untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya. Kemudian, hak untuk mendapatkan pengakuan atau identitas, dan hak untuk bermain. Nah, soleh dan solehah, coba kalian cari lagi contoh hak kalian di masyarakat.
Berikutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban anak di rumah. Ayo, apa saja kewajiban kalian di rumah? Ya, di antaranya adalah kewajiban untuk belajar. Kemudian, kewajiban untuk membantu orang tua. Nah, coba kalian cari lagi contoh kewajiban lainnya. Kewajiban anak di sekolah. Nah, Soleh dan Solehah, kira-kira apa saja sih kewajiban kalian di sekolah? Ya, di antaranya adalah mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian, patuh dan hormat terhadap guru. Dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kewajiban anak di masyarakat. Kira-kira apa sih kewajiban kalian di masyarakat? Nah, di antaranya adalah mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak lagi contoh kewajiban lain. Coba kalian cari lagi ya. Jadi, Soleh dan Solehah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Dan hak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Ya, Soleh dan Solehah sudah paham ya tentang hak dan kewajiban? Baik, kita lanjutkan kembali. Hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Menghemat energi. Menghemat energi adalah tindakan mengurangi penggunaan energi. Tujuannya agar energi di alam ini tidak cepat habis. Nah, Soleh dan Solehah, di sini Ustazah akan memberikan contoh hemat energi, yaitu hemat listrik, hemat air, dan hemat bahan bakar. Listrik. Listrik adalah salah satu sumber energi yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa adanya listrik, kita akan kesusahan melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, menyalakan lampu, menyetrika, dan menonton televisi. Saat kita mendapatkan hak untuk menggunakan energi listrik, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban untuk menghemat energi listrik. Soleh dan Solehah, cara menghemat listrik diantaranya adalah dengan mematikan lampu saat tidur, kemudian menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, dan mematikan lampu di siang hari. Air sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mati. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan air. Nah, Soleh dan Solehah, kita memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Kita juga memiliki hak untuk mendapatkan air kapanpun dan dimanapun. Sedangkan bentuk kewajiban untuk menghemat air diantaranya adalah mematikan air keran ketika sudah tidak digunakan. Kemudian menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Bahan bakar merupakan sumber energi yang berasal dari minyak bumi. Bahan bakar merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan bahan bakar. Nah, Soleh dan Solehah, sebagai warga negara, kita juga memiliki hak untuk merasakan hasil sumber daya alam tersebut. Kita juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam tersebut secara baik. Sedangkan bentuk kewajiban kita untuk menghemat bahan bakar diantaranya adalah menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Kemudian menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk rute perjalanan dekat. Nah, teman-teman,
Dengan kita menghemat penggunaan listrik, air, dan bahan bakar, berarti kita telah menghemat ketersediaan listrik, air, dan bahan bakar tersebut di masa depan. Ketika kita melakukan penghematan listrik, air, dan bahan bakar, itu artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Menghemat kertas. Nah, teman-teman, tahukah kalian untuk membuat kertas satu rim berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi, ketika kita menghemat kertas, berarti kita juga menghemat penggunaan energi. Karena pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama listrik. Kita semua berhak menggunakan kertas. Namun, kita juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, cara menghemat kertas diantaranya adalah menggunakan kedua sisinya, kemudian menggunakan kertas daur ulang, dan masih banyak lagi cara kita untuk menghemat kertas. Baik, selanjutnya adalah kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan alam Indonesia adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebaik-baiknya lingkungan hidup adalah yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya, dipelihara serta diawasi dengan baik guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Nah, teman-teman, hak manusia terhadap lingkungan diantaranya adalah menikmati udara bersih, mendapat air yang bersih dan sehat, dan mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan hidup manusia. Sedangkan kewajiban manusia terhadap lingkungan diantaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penanaman kembali, dan mengurangi pemakaian plastik. Soleh dan solehah, dengan kita melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, maka akan menimbulkan dampak yang positif terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, kita pun akan menikmati dampak positif tersebut. Artinya, ketika kita menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sudah pasti hak akan kita peroleh. Ya, soleh dan solehah, sudah paham ya tentang hak dan kewajiban? Baik, semoga soleh dan solehah dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.